Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillah. Qala asy-syekh Qala syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala walladzi yadharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada' ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu'. Jadi untuk sahabat semua, ini hampir 90% atau 70% mungkin bisa dikatakan, mungkin bisa dibilang banyak yang salah paham dalam memahami teks khususnya yang ane tunjuk ini, wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu'. Jadi haram, kebanyakan yang memahami seperti itu, haram bagi orang yang meninggalkan sholat fardu atau yang mempunyai utang atau yang belum mengqadai fardu yang ditinggalkan melakukan sholat sunnah. Jadi bagi orang yang melakukan sholat sunnah, ini hukumnya haram pelaksanaannya, jadi mendapatkan dosa, hanya seperti itu. Padahal ketika kita mengkaji sebuah kitab, matla'ah, membaca, itu harus teliti, itu harus diurai, diingat dari awal, ya, dari awal, seperti itu. Ya, ini oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dikatakan qala syekhuna, guru saya berkata, yaitu Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, walladzi yadharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'. Jadi dalam pembahasan yahrumu alaihi tatawwu', ini tidak membahas dzatiyah daripada sholat, tidak membahas pekerjaan sholat, akan tetapi apa? Pembahasan dalam yahrumu alaihi at-tatawwu' ini membahas tentang zaman, membahas tentang waktu atau masa. Jadi di sini disebutkan bagi orang yang mempunyai hutang atau mempunyai qada sholat, itu haram melakukan sholat sunnah. Haramnya ini perlu ditegaskan, haramnya karena menunda-nunda kewajiban dengan melakukan sebuah kesunahan. Sementara dalam kaidah itu sudah disebutkan, al-wajib la yutraku illa lil wajib, ya. Jadi sebuah kewajiban itu tidak bisa ditinggal kecuali ada kewajiban yang lain, seperti itu. Nah, kalau ada kewajiban yang lain, maka boleh kewajiban ini ditinggalkan, seperti halnya tidur, atau kalau memang butuh tidur, ya, atau pekerjaan yang lain, mencari nafkah, atau yang lain. Asalkan kewajiban itu tidak bisa ditinggal, maka kewajiban ini bisa ditinggal atau boleh ditinggal. Jadi keharaman di sini ini keharaman menunda waktu, seperti itu. Jadi ketika orang ini melakukan sebuah kesunahan,
tetap orang ini mendapatkan pahala sunnah, ya, tetap mendapatkan pahala sunnah, akan tetapi orang ini mendapatkan dosa daripada meninggalkan sebuah kewajiban, karena ma yahtaju lisyarfihi fima la budda minhu. Nah, karena ini sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, maka mendapatkan dosa meninggalkan sebuah kewajiban, mendapat pahala daripada mengerjakan sebuah kesunahan. Jadi intinya bagaimana? Intinya mendapatkan pahala sunnah, akan tetapi juga mendapatkan dosa daripada meninggalkan wajib. Ya. Nisbate iku oleh 10.000 tapi kehilangan 1 juta, kayak ngono kuwi lho, gampange ngono ya. Jadi ini bisa dicek atau bisa ditelusuri atau bisa dimuqabalah ya. Jadi Fathul Mu'in ini banyak ulama yang menganjurkan untuk membaca syarah, untuk memuqabalah kitab Fathul Mu'in ini. Ya. Jadi ketika kita lihat dalam syarahnya, ya, perlu kita cek. Qala Syaihuna ini sebenarnya wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu ini seperti apa, kita cek ya. Cek sebenarnya bagaimana yang dikehendaki oleh Kiai Musannaf. Nah, ini infata bi udrin yusannu bitaqdimi, yang mana ini? Apa kebablasan? Oh, di atas. At-tatawwu wa yahrumu alaihi at-tatawwu. Di sini diterangkan. Nah, ini qauluhu wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu. Jadi diharamkannya melakukan sunnah atau haram melakukan sunnah. Ini seperti yang kami sampaikan tadi, sebenarnya haram melakukan sunnah itu karena haramnya menunda sebuah kewajiban, bukan dzatiyah daripada pelaksanaan sunnah, bukan seperti itu. Ai ma'a sihhatihi, ya. Ai ma'a sihhatihi khilafan lizzarkasi, walaupun ini ada perbedaan. Alal mu'tamad sohat sholatuhu. Alal mu'tamad sohat sholatuhu. Seperti itu. Jadi sholat sunnahnya tetap sah, tetap mendapatkan pahala. Sholat sunnahnya tetap mendapatkan pahala karena sholatnya itu sah. Karena keharaman dalam hal yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar tadi itu bukan dzatiyah daripada akan sholat yang diharamkan, akan tetapi yang diharamkan dalam menunda-nunda akan kewajiban. Jadi mengqadha sholat itu ada kalanya wajib menyegerakan, ada kalanya boleh tidak menyegerakan, seperti itu. Bagi orang yang wajib menyegerakan sholatnya,
bagi orang yang wajib menyegerakan qada salat ini tidak boleh menunda-nunda. Bahkan di sini digoyai, ini namanya goyah, digoyai sampai melakukan sunnah pun itu tidak diperbolehkan. Maksudnya waktunya tidak diperbolehkan untuk digunakan kesunahan. Waktunya harus digunakan untuk keseluruhan kewajiban. Seperti itu. Atau bisa kita cek lagi. Ini wa yubadiru bi fa'itin min fardi sholatin au ghairiha mata tadzakkarahu wujuban infata bi ghairi udrin. Ya, kalau infata bi ghairi udrin ta'jilan li bara'atid dhimmah. Ya, seperti itu. Kalau meninggalkan sholat fardu karena udzur ini disunnahkan untuk menyegerakan karena bara'atul dhimmah, untuk menyegerakan tidak mempunyai tanggungan. Cara wong utang dang-dang nyaur iku hukume sunnah, ben gak duwe tanggungan, gampange ngono. Tapi nek kok tanggungane iku mau mergo sembrono, kalau meninggalkan sholatnya itu dengan sengaja, maka wajib menyegerakan. Sehingga fala yajuzu li ghairil ma'dzur an yasrifa zamanan fi ghairi qada'ih kata tawu. Sama kan dengan apa yang disampaikan dalam kitab apa? Fathul Mu'in, ya. Fala yajuzu, jadi tidak diperbolehkan kalau tidak ada udzur melakukan di dalam zaman. Jadi kita perlu memahami itu yang disebut zaman atau waktu atau masa. Jadi yang dibahas itu masa untuk menyegerakan atau tidak disegerakan, itu yang dibahas dalam teks yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar. Kalau qadanya itu tetap wajib. Nah, jadi masalah menyegerakan atau tidak, ini digoyai, ya. Bahkan melakukan tatawwu, bahkan fardu kifayah itu tidak diperkenankan. Bahkan kata tawu'in wa fardul kifayati wa fardil kifayati, terus ini saya tunjuk, ya. Fala yajuzu li ghairil ma'dzur an yasrifa zamanan fi ghairi qada'ih. Jadi wajib zaman atau waktu atau masa itu harus digunakan untuk mengqadha, kecuali ma'dzur, kecuali ada sebuah kewajiban yang lain, maka kewajiban mengqadha salat boleh ditinggalkan terlebih dahulu, mendahulukan wajib yang tidak boleh, yang tidak bisa ditinggalkan. Qada'ih, ya. Kata tawu seperti halnya sholat sunnah itu tidak boleh dilakukan dulu. Wa fardil kifayah, sholat fardu kifayah itu juga tidak boleh dilakukan dulu, ya. Harus mendahulukan wajib. Bahkan wa fardil aini, bahkan fardu ain pun itu tidak boleh didahulukan. Yang mana? Yang bagaimana? Mausu'in, yang masih longgar waktunya, seperti itu. Ya, nisbate duwe utang dhuhur dadak nyantai-nyantai nganti mlebu asar. Iki dhuhure wajib ndang-ndang qadha. Iki kok salat asar dhisik gak oleh. Ya, gak oleh. Nek salat asar dhisik apa haram? Ya ora haram ngono, iku haram nunda waktune, mek ngono to, ya. Jadi sembayange tetap oleh ganjaran, ya tetap dihitung sah sembayang asare, mung menunda waktune iki haram ngono lho. Bahkan nglakoni fardu sing mausuk, sing musiin, ya,
keliru saya bacanya. Fardi ainin musiin, ya, yang longgar waktunya itu tidak diperbolehkan. Illa fima yattaru ilaihi kanaum. Kecuali sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan atau wajib yang datang ini tidak bisa ditinggalkan. Dan seterusnya. Ini kalau diberi tanda seperti ini, angka-angka dalam kitab itu perlu kita teliti, perlu kita lihat, ya. Ini pasti ada taklekan, pasti ada sebuah penjelasan. Kita lihat di bawah, ya. Ini angka 1 sama, kalau nanti ada angka 2 ya kita lihat angka 2, ya. Dan seterusnya, itu dalam kitab seperti itu. Nah, ini di dalam taklekannya, ya, yang disebutkan tadi qauluhu, ya, yang disebutkan tadi qauluhu fala yajuzu li ghairil ma'dzur, ya. Ketika tidak ada kewajiban yang mendesak, ketika tidak ada kewajiban yang lain yang mendesak, yang tidak bisa ditinggalkan juga, an yasrifa zamanan fi ghairi qada'ih, maka, ya, seperti keterangan tadi, maka wajibnya qada itu tidak bisa ditinggal, maka qada itu harus didahulukan. Kalau emang qadanya ini dengan sengaja, ail fa'id, ya. Ail fa'id ay fayahrumu dzalik, ya. Yakni haram. Nah, ini masalah waktunya. Falaulam yagdi, dadakne gak gelem ngodoi al fardho, gak gelem ngodoi fardu, bal fa'ala tatawwu, dadakne kok nglakoni sunnah, tegese nek gojlok-gojlokane wong-wong, ya. Ora tau sembahyang lah kok traweh sregep, ya. Malah dosa tok iku, ora oleh ganjaran, malah oleh dosa. Iku ya gak ngono, ya. Nek cara ndek kene ora ngono. Iku cara wong gak sembayang fardu, gorong ngodoi fardu sing ditinggalno dengan sengaja, tapi ngelakoni sunnah, bal fa'ala tatawwu. Ya apa? Hasola. Nah, jare ke musnad ngono. Fala ulam, nah ini ada syarat, ini jawabnya. Hasola lahu ismun wa ajrun, maka orang tersebut mendapatkan dosa dan mendapatkan pahala. Nah, ini memakai huruf athof wa wawu. Jadi keseluruhan ini didapatkan oleh si pelaku, ya. Jadi bagi pelaku, bagi orang yang melakukan tersebut mendapatkan dosa dan mendapatkan pahala. Dosa dari apa? Fal ismu, nah, di sini diterangkan fal ismu min haitsu sarfiz zaman li ghairil matlub syar'an. Dosanya didapat karena meninggalkan waktu yang seharusnya untuk sesuatu yang dituntut dalam syariat, ya, yang dituntut dalam syariat, ya. Apa yang dituntut tadi? Yang dituntut tadi mengqadha salat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja. Nah, itu sebuah tuntutan syariat. Maka orang tersebut mendapatkan dosa. Wal ajru, akan tetapi dia juga mendapatkan pahala. Wal ajru min haitsu fi'lit tatawwu, karena dia melakukan sebuah kesunahan, ya. Jadi tetap mendapatkan pahala daripada akan kesunahan yang dilakukan. Nah, tapi yo koyo sing tak kandakno mau iku,
nisbate wong iki oleh 10.000 tapi kehilangan sak juta ngono lho ya. Tapi nek cara di timbang-timbangan maksudnya timbang gak ngelakoni ya mending ngelakoni sunah timbang gak blas ngono. Kok dimakne gak ngodok fardu wis menisan gak ngodok wis engko rongo ya rugi ya luwih rugi nemen ya. Segak-gake ya sik gelem salat beke gelem ngelakoni salat fardu mara kebuka atine dadi ngelakoni gelem ngodoki salat fardune kok iku. Amin. Wa inna ma sahha li annal apa iki? Wah kok gak jelas iki. Oleh annal man'a ya ngono. Karena yang dicegah ya lalidatis sholati ya. Karena yang dilarang itu lalidatis sholah bukan dalam datiyah daripada akan sholat tatawu. Bukan datiyahnya daripada akan sholat tatawu. Bi khilafi fi'lis sholah allati la sababalaha fil awqat al-karo al-makruha fa innahu la tamna'u. Waduh, la shawab ya, la shawab ini bukan la tamna'u. La shawab ini la taswihu. Kalau la tamna'u ini berarti tidak dilarang. Berarti boleh. Sementara auqad daripada sholat la sabab. Maksudnya sholat la sabab itu bukan sholat yang tidak mempunyai sebab sama sekali, bahkan mempunyai sebab pun mestinya sholat itu semuanya mempunyai sebab ya. Akan tetapi sebab itu ada mutaqaddim ada mutaakhir seperti itu. Maksudnya sebab yang mutaakhir. Nah, tidak ada sebab ya, kalau dibahasakan di sini seperti itu. Maksudnya sebabnya mutaakhir itu dinamakan waktul karoha atau makruh tahrim ya. Jadi makruh tahrim bukan makruh tanzih. Nah, waktu tersebut itu tidak sah melakukan sholat, memang tidak sah. La shawab ini bukan la tamna'u tapi la taswihu. Nah, karena melihat juga lanjutannya li'annan nahya lidzatis sholah nafsaha. Kalau lidzatis sholah maka ini sebenarnya la shawab la taswihu bukan la tamna'u. Kalau la tamna'u berarti seharusnya li'annahu sama dengan di atas lalidatis sholah seperti itu. Nah, jadi ini mungkin apa percetakannya apa dari mangsi yang bercoretan entah ini. Tapi yang pasti insya Allah ini la tasihhu ya seperti itu. Jadi kesimpulan kalau yang disampaikan dalam kitab Fathul Mu'in yang oleh Syekh Al-Malibari menyampaikan qala syekhuna yang akhirnya wa annahu yahrumu alaihi tatawwu,
melakukan tatawu itu sunnah dalam dzatiyahnya, tapi haram bagi orang yang meninggalkan atau mempunyai qodok fardu dengan meninggalkan sholat fardu tersebut dengan cara sengaja. Seperti itu, dengan cara sengaja. Keharaman tersebut karena menggunakan waktu yang seharusnya untuk fardu, akan tetapi meninggalkan atau ditinggalkan fardu tersebut karena melakukan sebuah kesunahan, seperti itu ya. Kalau dalam kaidah yang saya sebutkan tadi, al-wajib, sesuatu yang wajib itu la yutraku, tidak boleh ditinggalkan illa liwajibin atau illa lil wajib, seperti itu. Nah, jadi bolehnya ditinggalkan sebuah kewajiban ini dengan kewajiban yang sama ya. Maksudnya yang sama, kewajiban itu sama-sama tidak bisa ditinggalkan. Kalau masih boleh ditinggalkan, kalau masih bisa ditinggalkan, seperti yang disampaikan dalam kitab Nihayatuz Zain tadi. Wallahu a'lam bishawab.